Selamat pagi. Pagi hari ini saya pasti menemukan ada anak-anak atau siswa-siswa yang masih antusias, yang masih semangat untuk belajar daring. Oke? Nah, pagi hari ini kita masuk pada materi kita yang kedua, yang berjudul energi untuk kehidupan. Berarti sudah ada dalam pikiran kalian apa itu energi? Ya, apa sih kehidupan itu? Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan, berarti kita bicara tentang aktivitas kita sehari-hari. Sedangkan energi adalah bahan bakar yang kita peroleh untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari tersebut. Ya, oke, kita bahas lebih dalam. Ya. Nah, adapun kompetensi dasar khusus pada materi energi untuk kehidupan ini adalah kalian wajib mengenal apa itu konsep energi, berbagai sumber energi, energi dari makanan, ya, transformasi energi, respirasi, sistem pencernaan makanan dan fotosintesis. Ya, keseluruhan itu adalah sumber daripada energi tersebut. Ya, oke, jadi jelas ya. Dengan kita mempelajari mengenai energi, mengenai materi energi untuk kehidupan, kalian sudah bisa mengerti, memahami kompetensi dasar khusus pada materi kita ini. Ya, oke, mari kita bahas satu persatu. Ya, nah, setelah kita bahas mengenai kompetensi dasar, kita harus tahu dulu sebelum kita masuk lebih dalam apa sih pengertian energi. Nah, energi berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan nama energia. Ya, apa itu energia? Energia itu adalah kegiatan. Energia itu adalah aktivitas. Sehingga kesimpulannya adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kemampuan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Ya, itu dia pengertiannya. Nah, Bu, ada begitu banyak bentuk energi di muka bumi ini. Nah, Bu, bisa nggak Ibu kasih tahu sama kami? Energi apakah yang terdefinisi dalam kehidupan makhluk hidup? Ya, oke, kita jelaskan kita lihat satu persatu. Satu, energi potensial. Ya, kedua, energi kinetik. Tiga, energi kimia. Empat, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi nuklir, energi bunyi, dan energi biogas. Nah, inilah yang diperlukan oleh makhluk hidup dan yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Sehingga seluruh yang namanya aktivitas kehidupan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, berikut adalah gambar, ya. Berikut adalah gambar, ya. Gambar ini nanti ada kaitannya bagaimana energi itu dapat berpindah dari makhluk hidup satu kepada makhluk hidup berikutnya. Ya, oke, kalian lihat gambarnya dengan baik-baik. Sudah? Ya. Nah, di sini mewakili makhluk hidup heterotrof. Ya. Di atas mewakili makhluk hidup autotrof. Apa sih Bu makhluk hidup heterotrof? Apa sih Bu makhluk hidup autotrof? Oke, mari kita bahas. Nah, makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat mengubah senyawa anorganik menjadi organik dengan bantuan energi cahaya. Itu yang dikenal dengan nama peristiwa fotosintesis. Sedangkan makhluk hidup heterotrof yang ini adalah makhluk hidup yang membutuhkan yang dihasilkan oleh organisme autotrof. Dia membutuhkan senyawa organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof. Istilah kata dia bergantung kepada makhluk hidup autotrof. Ya, nah hasil dari si makhluk hidup heterotrof ini akan digunakan kembali oleh si makhluk hidup autotrof. Jadi antara makhluk hidup autotrof dan heterotrof itu saling bekerjasama, saling berikatan, saling bekerjasama, sinergi. Ya, oke. Nah, bagaimana makhluk hidup autotrof dan heterotrof memindahkan energinya, mendapatkan energi kemudian memindahkannya kepada makhluk hidup yang lain. Ya, mari kita bahas satu persatu dimulai dari organisme autotrof. Oke?
Ya. Organisme autotrof akan memanfaatkan cahaya matahari, ya, energi cahaya yang dihasilkan oleh cahaya matahari itu untuk membantu proses fotosintesis, ya. Kenapa? Karena pada tumbuhan terdapat yang namanya klorofil, ya. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang mampu mengikat energi cahaya matahari dan mengubahnya, ya, mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, ya. Klorofil adalah apa tadi? Zat yang mampu mengikat energi cahaya, ya, yang nanti akan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, ya. Nah, itulah dia. Nah, klorofil ini hanya terdapat pada pada makhluk hidup autotrof, ya. Tadi seperti yang saya bilang, makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, ya, melalui peristiwa fotosintesis. Nah, fotosintesis ini membutuhkan klorofil. Kenapa? Klorofil inilah yang berfungsi mengikat energi cahaya. Nah, energi cahaya inilah yang membantu tumbuhan mengubah senyawa anorganik tadi menjadi senyawa organik. Senyawa organik itu yang dihasilkannya apa, Bu? Glukosa dan oksigen. Nah, glukosa ini disimpan oleh tumbuhan, ya. Untuk apa, Bu? Disimpan dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Untuk apa, Bu? Untuk dia tumbuh, untuk dia berkembang, biak dan melakukan aktivitas hidup. Sedangkan ini oksigen itu akan dikembalikan ke udara dan akan diambil oleh si hewan dan manusia. Itu dia, ya. Sehingga kalian bisa melihat bagaimana reaksi fotosintesis, ya, reaksi kimia fotosintesis seperti inilah dia. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, di manakah terjadi peristiwa fotosintesis, Bu? Nah, ini adalah daun. Jawabannya pada organ daun di jaringan. Nah, ini dia. Jaringan palisado. Nah, jaringan parenkim palisado. Di daun, di organ daun pada jaringan parenkim palisado. Kenapa? Karena pada parenkim palisado ini terdapat banyak klorofil. Nah, klorofil inilah yang mengikat energi cahaya tadi. Ya, oke, udah tahu jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi penjelasan saya tadi kan, ya. Energi kimia itu yang energi kimia hasil fotosintesis tadi digunakan untuk apa? Tumbuh, berkembang dan beraktivitas. Nah, ada sebagian disimpan dalam bentuk molekul, ya. Itu di penjelasannya. Oke. Nah, berikutnya itu kan tadi tumbuhan, ya. Tumbuhan itu adalah organisme autotrof. Nah, kita adalah organisme heterotrof. Nah, bagaimana organisme heterotrof tersebut itu menggunakan energi? Nah, kita menggunakan energi ketika kita sudah mengkonsumsi organisme autotrof. Jadi kita hanya memanfaatkan yang dihasilkan oleh si organisme autotrof, yaitu tumbuhan tadi. Nah, ini dia. Nah, apa yang terjadi? Nah, energi yang kita peroleh dari si autotrof tadi bertransformasi, berubah bentuknya menjadi apa? Ini dia, menjadi energi kinetik, energi gerak. Kita dapat bergerak, kita dapat beraktivitas. Ya, apa saja aktivitas kita? Apa saja aktivitas si hewan tadi? Itu dia, ya. Oke. Nah, yang kita dapatkan dari si autotrof tadi, ya, itu energi kimia tadi, yaitu glukosa tadi itu diterima oleh organel di dalam sel. Ada yang dikenal dengan nama organel mitokondria. Nah, organel mitokondria inilah yang berfungsi untuk respirasi sel. Nah, respirasi sel inilah digunakan untuk menghasilkan energi. Itulah dia, ya. Oke. Nah, berikutnya, ya, nyambung dari yang tadi, ya. Di dalam tubuh makhluk hidup heterotrof terjadi yang namanya metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Seluruh reaksi kimia
yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, ya, dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisme tersebut, ya. Nah, metabolisme itu memiliki dua kegiatan. Kegiatan yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Nah, katabolisme ini adalah reaksi yang menghasilkan energi. Jadi kita memperoleh energi ketika, atau hewan dan kita memperoleh energi ketika sudah melakukan kegiatan ini. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Nah, apa itu katabolisme? Katabolisme adalah reaksi yang menghasilkan energi. Reaksi yang menghasilkan energi dengan cara apa? Dengan cara mengurai sinyal organik, ya, lewat peristiwa respirasi, ya, lewat peristiwa pernafasan. Baik dia respirasi aerob maupun respirasi anaerob, ya. Nah, yang kedua adalah anabolisme. Reaksi yang membutuhkan energi. Nah, reaksi yang membutuhkan energi ini itu adalah yang dilakukan oleh organisme autotrof, yaitu fotosintesis. Dia butuh energi. Energi apa? Energi cahaya untuk dirubah menjadi energi kimia. Sedangkan katabolisme dia menggunakan energi, ya, reaksi menggunakan energi. Energi tadi dengan cara menguraikan yang dihasilkan oleh si autotrof tadi dirubah menjadi energi yang lain, ya, sehingga si makhluk hidup tadi dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, ya. Jadi secara nggak langsung kegiatan anabolisme ini dilakukan oleh organisme autotrof dan kegiatan katabolisme ini dilakukan oleh organisme heterotrof, ya. Nah, kesemuanya itu adalah bagian dari peristiwa metabolisme. Oke, nah berikutnya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan saya bilang bahwa organisme heterotrof melakukan kegiatan yang namanya katabolisme. Nah, katabolisme contohnya adalah respirasi. Nah, respirasi tadi ya. Respirasi itu atau pernapasan itu bukan sekedar kegiatan memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bukan sekedar itu saja. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu terjadi pemecahan glukosa, ya. Pemecahan glukosa oleh makhluk hidup, ya. Pemecahan glukosa oleh makhluk hidup sehingga hasil pemecahan tadi itu menghasilkan energi. Itulah dia. Nah, energi dalam bentuk apa, Bu? Energi dalam bentuk ATP. Apa itu ATP? ATP adalah adenosin trifosfat. Ya. Itu dia. Ya. Jadi respirasi yang merupakan contoh dari katabolisme itu adalah kegiatan yang tidak sekedar memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, tetapi kegiatan mengubah glukosa menjadi energi, ya, menjadi energi dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat. Apa itu ATP? ATP adalah satuan energi yang dihasilkan oleh organisme heterotrof atau hewan dan manusia. Itulah dia. Ya. Oke, berikutnya. Nah, inilah reaksi kimia respirasi. Sekalian lihat ya. Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan energi. Ya, itu dia. Ya, itu reaksi kimianya. Nah, ketika satu glukosa dipecah, itu akan menghasilkan 36 ATP, ya. Satu glukosa dipecah itu akan menghasilkan 36 ATP. Jadi begitu banyak. Jadi kalau ada 1000 glukosa, berapa dihasilkan? Ya dikalikan aja 36 kali 1000, jadi 36.000 ATP. Begitu banyak energi yang disediakan oleh si makhluk hidup tadi, ya. Itu dia. Oke. Nah, selesai. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai energi untuk kehidupan, ya. Ya, saya simpulkan lagi bahwa yang kita bahas hari ini adalah energi atau transformasi energi yang terjadi pada organisme autotrof dan transformasi energi yang terjadi pada organisme heterotrof. Itulah dia. Ya, oke. Inilah, saya yakin dan percaya ini adalah materi baru buat kalian. Mungkin kalian banyak yang belum mengerti, mungkin kalian banyak yang belum jelas, ya. Mungkin ketika saya menjelaskan kalian mengerti sesaat, tetapi kemudian mungkin ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian. Nah,
Kalau kalian tidak mengerti atau kurang mengerti, ya, boleh kalian langsung tanyakan pada saat ini juga, pada saat video ini dibagikan, ya. Jangan lupa, karena ketika nanti masuk pada materi-materi berikutnya ini akan terlupakan ini, ya. Jangan sampai ada jangan sampai ada hal-hal yang tidak kamu ketahui pada materi kita yang baru ini. Oke anak-anak? Oke. Demikianlah video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, khusus ini ya, saya mau kalian silakan pindahkan ke dalam buku catatan kalian, ya, karena ini materi baru dan ini salah satu materi yang akan masuk pada bahan ujian tengah semester kita. Oke, baik, nanti silakan dikumpulkan paling lambat besok, ya, jam 12 siang. Oke anak-anak, oke, sampai jumpa dan tetap semangat.